makna dan filosofinya harus tahu. Nah, oleh sebab itu butuhnya nama edukasi. Nah, terutama di Bekasi ini kan bahasanya juga bahasa secara khusus. Ya, kalau kita pendidik, kalau sini ada pendidik nih, kita bahasa muatan lokal yang ada di Bekasi itu adalah bahasa Sunda. Yang hampir banyak orang tua mengeluh. Kenapa mengeluh? Karena anaknya tidak bisa bahasa Sunda dan setiap hari bahasanya memang tidak menggunakan bahasa Sunda. Jadi ini menjadi PR berat buat kita, PR besar buat kita yang harus kita pecahkan. Bagaimana caranya agar pendidikan kita pun bisa menyentuh budaya Betawi, khususnya budaya Bekasi. Nah, oleh sebab itu mohon untuk menyampaikan pemaparannya dari Babe kita, Babe Syarif, tentang Betawi Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kebangsaan untuk kita semua. Kalau berbicara Bekasi, sejarah membuktikan bahwa Bekasi ini berdiri tahun 51. Kabupaten setelah Kabupaten Mester Bekasi waktu itu. Betul Pak Yaya? Sebelumnya saya ucapkan yang terhormat Bapak Dewan, Bang Coy, Bang Guntur, Bang Sodikin, Bang Maspur, Bang Babe Yahya dari AKB, Bang Ilok, Dekwasi, juga Bu Camat, Bu Yeni, Pak Kadis, dan Bang Majak dari AKB, Bang dari AKB. Ya, pemangku adat budaya Bekasi, Bekasi, khususnya abang kita yang telah memberikan waktu kepada saya. Saya orang kampung sawah. Tempat lahirnya dulu di Pasar Kecapi dekat Masjid Jami Hidayatullah dekat rumah Haji Awing. Jadi Bekasi berdiri sejak tahun 50 ini dipimpin oleh gubernur ya, seorang bupati yang namanya yang pertama yaitu Pak Sampurno Kolopaking. Pada saat itu Bang Yahya, Pak Sampurno Kolopaking, dan seterusnya sampailah kepada bupati orang Pondok Melati, yaitu orang komplek Kodam Jaya, yakni Bapak Suko Martono, itu orang Pondok Melati, yaitu Kelurahan Jatiwarna. Dilanjutkan dengan Bapak Pak Jamhari waktu itu. Nah, pada proses itu bergulirnya Bekasi kiat membangun, kita aktif di dalam hal itu ya, bersama tokoh-tokoh yang ada di kota Bekasi. Saat ini kota Bekasi, dulunya Kabupaten Bekasi,
salah satunya Bang Parai, Bang Idris Nairun, Bang Ahmad Jofai, pada situ masih di Persipasi ya. Terus Bang Sutak Camin dari Keranggan, ya, terusnya dari tokoh-tokoh yang lain dari Pedurenan, Jatiluhur, dan ulama-ulamanya pada saat itu, Guru Tambi, Mualim Awe, Kiai Nur Ali dari ujung sono, Teluk Pucung atau ujung harapan saat ini kan ya. Nah, beliau, saya setuju dengan yang dikatakan oleh Bang Ridwan, Babe Ridwan Saidi tadi, bahwa Bekasi adalah Bekasi. Bekasi artinya tempat yang suci. Ya, makanya dulu di Bekasi ada namanya Kampung Suci. Kampung Suci, cita-cita ke ulama-ulama pada saat itu, Kiai Nur Ali maupun Kiai Mualim Awing dari Keranggan, dari Banten orangnya, itu dari Kiai Majab dan beberapa Kiai Mualim Asy'ari bapaknya, yaitu Mualim Guru Nyama, itu menamakan dulu dengan Kiai Nur Ali namanya Bekasi Kampung Sorga. Ya, karena dengan niat yang luhur, niat yang suci, sesuai dengan Bekasi. Maka itu Bekasi berkembang dengan adanya urbanisasi penduduk dari pendatang dari Jawa, dari mana kumpul bersatu. Makanya saya harap Bekasi ini jangan Bekasi ansih. Kita harus berbaur dengan orang Jawa. Ya, kalau Bekasi, kota Bekasi ingin maju, Bekasi harus dengan Bekasi ansih. Gua orang Bekasi, tapi Bekasi saat ini adalah di samping ada kita tampilkan sosok budaya dan edukasi pendidikan dan budaya Bekasi, juga harus tampilkan adalah Bekasi bersatu. Dengan Bekasi bersatu, dengan Islam Bekasi ansih. Bekasi hanya bukan orang putra daerah saja, mohon maaf ya. Artinya ini akibatnya sebagai kebangsaan kita bangun dengan kebersamaan kultur budaya dan ras agama. Bekasi akan maju, betul tidak? Bekasi kalau kita bersatu akan maju. Bekasi akan kelihatan, bocah Bekasi cerdas, Bekasi ihsannya akan lebih terlihat. Untuk itu kalau dialek Bekasi dengan orang Betawi Iliran, kalau zaman dulu Bekasi Ilir tuh ya, Kulon, Jakarta, gitu bang ya. Kita kalau orang Bekasi di sini mau mana, mau milir, kan gitu ya. Nah itu orang-orang kita dari Bekasi milir, hanya dialeknya beda. Kalau di sono banyakkan iye, kalau kita iya, betul tidak? Itu ciri-cirinya. Lah ngapa, lah ngape, kan gitu ya. Itu adalah ciri-ciri. Tapi kita ada bagian orang Betawi. Betul, setuju pak? Setuju ya. Jadi kita ciptakan. Kita harap sesuai dengan Bapak Dewan tadi, kita segera terbentuk tadi lembaga khusus untuk budaya dan seni budaya Kota Bekasi. Untuk itu dengan tidak lepas daripada LKB yang ada di DKI, karena LKB adalah satu lembaga kebudayaan Betawi yang sudah berkembang, semua seni budayanya ditampung di situ. Nah, BKMB, ya, BKMB Pak ya, Bang Maja. Nah untuk itu pada tahun 2005, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2005, Pondok Melati lahir. Makanya kita ucapkan Pondok Melati hari ulang tahun. Ya, ini yang perlu diekspos. Pondok Melati lahir bulan Agustus 2005. Pada saat itu saya bersama-sama dengan Bang Ahmad Jofais menjabat sebagai wali kota yang kedua setelah Pak Nonon Sontani. Saya ditugaskan pada itu, Bang Syarif, tolong ini ada pemekaran wilayah ya 2005. Lalu saya susun selayang pandang namanya, supaya masyarakat Pondok Melati melihat bukan kira-kira atau bagusnya begini. Jadi saya melihat salah satu ada sosok seorang leluhur yang ada di Pondok Melati pada saat itu, di eranya zamannya Habib Hussein Alilus Luar Batang tahun 1515, yaitu namanya Ibu Nyimas Melati. Ya, di situ ada yang berpandang bahwa Pondok Melati ada pohon Pondok Melatinya, itu versi boleh-boleh saja. Tapi saya ambil nilai sejarah dan religius, tidak melupakan sosok seorang pejuang pada era itu, yaitu Ibu Nyimas Melati. Kan gitu Bang Maja ya.
Makanya kita pakai namanya Kecamatan Pondok Melati. Ya, dari Nyimas Melati. Pondok Melati ini dulu saya usulkan 5 kelurahan, Bang Dewan. 5 kelurahan yang saya usulkan, yaitu Kelurahan Jatiwarna, Jati Rahayu, Jati Murni, sama Jati Melati. Kalau Jati Melati itu pemekaran Jatiwarna, yang Jatiwarna pada saat itu luasnya 515 hektar. Itu namanya Kampung Sawah. Kampung Sawah dari Gang Sadar, Jati Murni ini sampai Sawah Kupong, sekarang Kecamatan Pondok Melati, itu namanya Kampung Sawah. Apanya? Satu lagi yang enggak, waktu itu kita akan bekarkan Jati Rahayu, karena Pak Jati Rahayu waktu itu sudah 23 RW, yang lain 11 10, betul tidak? Lalu saya pengen bentuk namanya Jati Mulia. Ya, waktu itu ya tuh belahnya belah kayak Haji Asari Hamim tuh sampai Taman Pondok. Ya, tuh dengan ada situs ada Digantara, ada situs Sipuyan, Akipuyan, ada situs Paramudin di Sumir. Ya, itu dibuktikan dengan itulah. Nah, di situ akhirnya selamat datang kepada Wali Kota Bekasi, yaitu Bapak Tri Adianto. Silakan tepuk tangan buat Pak Wali. Silakan untuk naik ke panggung. Junk food, ya enggak? Kita yang mart-martan gitu ya. Jadi ini pola kehidupan yang sudah mulai tersisih. Nah, kalau kita kemudian juga budaya kita menjadi lupa, kita baru akan terkaget tuh. Tiba-tiba namanya aja udah Reok Ponorogo, tiba-tiba mau diambil Malaysia. Batik mau diambil sama Malaysia, dan lain-lain mau diambil dari luar. Baru kita terengah, begitu kita terenyuh. Kok kenapa ya kita nggak pernah memiliki perhatian terhadap itu? Jadi saya kira pemerintah Kabupaten Bekasi akan terus berupaya. Termasuk kemarin kayak baru dapat oleh-oleh. Ya, kemarin saya ke Kiai Haji Nur Ali, Kiai. Ya, kita ziarah ke sono. Ya, begitu ziarah ternyata diceritain tuh sama keturunannya bagaimana kisah-kisah perjuangan dari Kiai Haji Nur Ali. Yaitu beliau adalah pejuang pemikir dan pemikir pejuang salah satunya. Karena tidak saja berjuang menggunakan senjata, tetapi juga berjuang memajukan pendidikan. Ya, mungkin kayak Kiai juga nih. Jadi dimulai mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendirikan pesantren, dengan mendirikan sekolah. Bahwa pendidikan itu ternyata menjadi sesuatu kekuatan dan itu sudah disadari bangsa kita pada saat itu. Dan disitulah Kiai Haji Nur Ali tampil. Termasuk bagaimana tanggal 19 Januari itu adalah bagian dari resolusi rakyat. Ya, bahwa disitulah munculnya keinginan ya Bekasi untuk kemudian memisahkan diri dari Jatinegara. Tetapi sebetulnya hakikat dan hakikinya bukan karena Bekasi ingin menyelesaikan keluar dari Jatinegara ternyata. Karena di situ ternyata pada saat itu ada yang namanya Republik Indonesia Serikat, ada yang pengen Republik Indonesia tetap NKRI. Nah, sehingga pada saat itu sebenarnya Kiai Haji Nur Ali sudah menyatakan bahwa dia pengennya adalah Republik Indonesia NKRI, bukan tidak ingin RIS. Makanya beliau akan memisahkan diri dari Jatinegara karena Jatinegaranya masuknya ke RIS. Nah, sementara itu bisa dibayangkan bagaimana pergolakan yang terjadi ya antara orang yang pro, antara yang kontra ya. Mungkin di tataran elit tidak terjadi, tapi kalau kemudian di tataran rakyat itu pasti suasananya akan luar biasa. Ya, jadi oleh karena itu kita belajar ya bagaimana kita menghikmati terkait dengan sejarah yang ada. Makanya kemarin saya bilang, oke, kalau gitu kalau bisa kita tanggal 19 Januari ya seluruh bocah-bocah Bekasi ini kita datang nih ke alun-alun. Kita bikin replikanya tuh. Suasana seperti apa tuh yang namanya resolusi rakyat Kota Bekasi. Nah, ya kan? Karena belum pernah ada nih. Ya, jadi harus kita gali memang satu-satu. Ya, kemarin kita nemu misalnya alat benda. Ibu siapa namanya, Bu? Dipakai itu. Namanya siapa? Ibu Halimah. Ibu Halimah tinggal di mana? Di Jati Keramat. Sehari-hari jadi apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Kenapa kesini jauh amat dari Jati Keramat? Pengen lihat. Pengen lihat. Udah belanja udah? Udah ada belanja. Belanja apa? Bir peletok. Beli apa? Bir peletok. Bir peletok. Lah emang di Jati Keramat nggak ada bir peletok? Ada, cuma pengen di sini. Pengen di sini ya. Beda rasanya? Beda. Apa bedanya? Lebih pedas. Lebih pedas? Oh ya. Tapi hati-hati ntar malam Bu ya. Karena jadi lebih pedas lagi. Oke Bu,
Udah hafal? Siapa pakai rakyatnya? Lah gimana sih? Kirain apa? Oh lupa ya. Satu siapa? Pak Asmawi. Pak Asmawi. Pak siapa? Pak Asmawi. Pak Asmawi. Pak Asmawi ada Pak Asmawi? Nggak ada. Nggak ada Pak Asmawi. Nyok kita ngarak ondel-ondel nyok. Nyok kita nonton ondel-ondel nyok. Ondel-ondel ada anaknya. Anaknya nandagel igelan. Mak bapak ondel-ondel gibi. Ngarap pengantin disunatin. Asik-asik. Yang nonton pada kebingungan. Ngan. Mirik nana ondel-ondel. Asik. Re. Kita ngarak ondel-ondel nyok. Nyok kita nonton ondel-ondel nyok. Ondel-ondel ada anaknya. Anaknya nandagel igelan. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin.